Shalom teman-teman semua, hari ini kita sudah kehadiran dua orang teman yang saya undang untuk bersama-sama pada saat ini untuk kita akan mendengarkan kesaksian yang dibagikan oleh Yolanda dan juga Hosana atau biasa dipanggil Sena untuk bagaimana pengalaman mereka melalui pengalaman terikat oleh kuasa gelap dan akhirnya bisa dilepaskan. Halo, Shalom, Sena dan juga Yolanda. Shalom kok. Ya, teman-teman kalau lihat yang di sebelah kiri saya, salah nih. Sebelah kirinya teman-teman ini itu adalah Yolanda. Ya, Yolanda acungkan tangan gitu. Nah, yang sebelah kanan itu Hosana atau dipanggil dengan Sena. Oke, silakan kalau bagaimana ceritanya bisa sampai akhirnya dulu kena kuasa gelap sampai akhirnya dibebaskan. Mungkin dari Yolanda atau Sena bisa membagikannya buat teman-teman semua supaya bisa menjadi berkat. Silakan, silakan. Oke, oke kok. Sebelumnya kita perkenalan dulu aja kok ya. Ya, silakan. Ini tinggal di mana gitu. Oke, shalom teman-teman. Nama saya Hosanna Grace Elizabeth Hutauruk. Saya mahasiswa, masih semester 5, kuliah di USU Medan. Dan kita tinggal di Tarutung. Ini adik saya. Nama saya Yolanda Gratia Hutauruk. Saya baru masuk kelas 1 SMA. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lihat thumbnailnya, uh, itu kan ada judul Tuhan membebaskanku dari kuasa iblis. Lalu siapa sih sebenarnya yang terikat dengan kuasa iblis ini? Dalam kasus ini yang terikat itu sebenarnya Yolanda. Jadi kesaksian ini adalah cerita tentang Yolanda, tapi saya hadir di sini untuk menyaksikan bagaimana saya, kakak Yolanda, dipakai Tuhan untuk mendampingi dia sampai pada dia dibenarkan jiwanya oleh Tuhan. Begitu. Dan sedikit menceritakan latar belakangnya, kenapa kita bisa terikat dengan kuasa gelap atau orang sering sebut ini adalah okultisme. Ini karena dahulu leluhur, maksudnya generasi sebelumnya itu sudah terikat dengan okultisme. Oke. Jadi tidak heran itu mengikat keturunan-keturunan di bawahnya kok begitu. Ya. Karena sebelumnya juga kita ini kan orang Batak kok. Kita Ya. tinggal di daerah Batak. Sebelum masuknya Injil ke daerah Batak, orang Batak itu melakukan praktek okultisme kok bisa dibilang begitu. Ya. Jadi mereka bilang ada Tuhan, tapi mereka menyembahnya pohon, kuburan, batu besar, terus apa lagi, patung-patung gitu ya, patung-patung, dan banyak yang mencari ilmu supaya sakti gitu kok, supaya mereka bisa melawan musuh yang beda-beda daerah begitu kok. Lalu ketika datang kekristenan ke daerah kami, okultisme ini semakin lama semakin berkurang. Namun masih ada kok. Udah 150 tahun kekristenan di daerah kami ini, masih ada beberapa orang, dan itu yang menyebabkan, ini kan masih ada kan kok sisanya beberapa orang. Dan pada akhirnya mempengaruhi yang lain lagi kok, di saat memang peran gereja sudah berkurang. Apalagi sekarang kok di daerah kami ini praktik okultisme itu sudah lebih marak lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya pada saat marak-maraknya pembinaan di daerah kami ini kok. Sekarang sudah banyak yang mempraktekannya, tidak sadar bahwa itu adalah praktek yang salah. Bahkan ketika ada yang melihat setan ataupun punya jimat buat penglaris untuk usahanya, mereka anggap itu biasa-biasa aja. Karena ya ini adalah adat begitu kok. Lalu pernah sih kok, ini kan kami kan sering kan kok dulu lihat-lihat kejadian-kejadian yang mistis. Jadi saya pernah bertanya kok sama ayah saya, kenapa di keluarga kita itu sepertinya dekat dengan praktek-praktek seperti ini. Karena kami kan kok pergi juga ini kok ke, bisa dibilang dukun. Dukun ini satu marga, jadi kayak leluhur gitu kok. Dia itu seseorang yang katanya sandaran roh leluhur. Jadi kita sering pergi ke sana kok, dan karena
Sena tahu kalau itu sebenarnya salah. Sena tahu itu salah. Kok kamu bisa tahu itu salah? Itu salah. Lalu Sena tahu itu salah kok. Makanya Sena pernah tanya kenapa kita pergi ke sana, sementara gereja melarang. Gitu oh, I see. Dan berarti kamu Kristen ya, orang sudah tua Kristen saya ya? pun taunya dari udah Kristen, tapi itu masih belum lahir baru kok, belum. Okay. Tapi hanya sekedar tahu aja. Nah, karena ayah saya jawabnya itu kalau sakit jasmani, kalau sakit fisik ada dokter. Tapi kalau ada sakit yang diganggu oleh roh-roh lain, jadi Tuhan menghadirkan mereka untuk membantu kita sembuh dari itu. Dan itulah jawaban yang saya terima, dan oke, berarti ini Tuhan yang sediakan gitu kok. Tapi sempat ada pemikiran, keraguan-raguan, benar gak ya ini dari Tuhan? Akhirnya saya punya jawaban sendiri, nanti deh kalau udah meninggal saya tahu sendiri. Jadi mikirnya gitu kok, nanti kalau aku udah meninggal, aku tahu roh itu perginya kemana, benarkah mereka di dunia, atau langsung pergi ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saya mikirnya, udah nanti nengoknya kalau udah meninggal aja. Iya, gitu iya. Jadi setelah saya dapat jawaban itu, sampailah ini ke kelas 3 SMA kan kok. Ya. Tamat SMA, saya pergi, rencananya tadinya mau kuliah di Jakarta kok. Tapi ternyata Tuhan tuntun bukan ke sana. Saya dituntun Tuhan pergi ke Medan, kuliah di sana, dan saya dijangkau di sana, diinjili di sana pada satu persekutuan di lorong, sampai saya benar-benar terima Tuhan Yesus, dan saya benar-benar mengalami perubahan di mana banyak hal yang diubahkan oleh Tuhan gitu kok. Lalu kan nggak hanya sampai di sana kok. Kita nggak hanya diinjili. Ketika kita memang sudah terima Tuhan, lalu dibina kok di persekutuan itu, dibentuk KTB kok. Lalu ada pemimpin kelompok kecilnya. Satu saat kita ada PA. Di PA itu abang rohaninya Sena bilang, kalau orang sudah terima Yesus, dia contoh kecilnya, dia kan nggak akan bisa lagi lihat roh halus, nggak akan bisa kesurupan gitu kok. Lalu ketika Sena tahu itu, Sena langsung teringat gimana dengan adik Sena, gimana dengan ayahnya Sena, gitu kok. Karena di keluarga kami ini yang dekat dengan praktek-praktek begitu adalah ayah dan Yolanda kok. Jadi boleh Koko potong sebentar? Yolanda itu aktifnya seperti apa? Jadi maksudnya setiap kali sakit, Papa pasti bawa Yolanda ke dukun atau seperti apa? Aktifnya kamu boleh ceritakan nggak? Sebenarnya ini kita udah susun ininya sih kok ceritanya. Oke, sebenarnya dia memang awalnya pergi ke sana itu kan karena ada sakit gitu. Oke, kalau Sena lanjut kok ya. Jadi setelah Sena tahu itu kalau sebenarnya ayah dan adik Sena masih terikat dengan hal itu, berarti mereka belum di dalam Tuhan gitu kok. Dan Sena sangat bergumul, mulai sejak itu Sena mendoakannya, karena jujur kok di keluarga ini yang pertama dipanggil Tuhan untuk percaya adalah Sena, yang untuk percaya dan sudah menjadi tanggung jawab untuk mendoakan, untuk membawa Injil di tengah-tengah keluarga. Itu kan kok masih semester 1 kok, masih awal, masih mahasiswa baru. Lalu sampailah ke bulan 12 kok. Bulan 12, libur Natal, Sena pulang. Ini Sena udah prepare diri kok, gimana menginjili, pakai satu metode, mungkin Koko tahu itu metode apa. Sena bawa traktatnya, Sena nyampe di Tarutung. Pada saat itu, waktu Sena berangkat, malam-malam tanggal 22 Desember dari Medan sampai jam 4 subuh di Tarutung. Dan karena capek kan kok Sena langsung istirahat. Jadi kemarinnya itu tanggal 22 Yolan terima raport. Terima raport kan kok. Terus tanggal 23 paginya waktu Sena bangun udah kesiangan karena capek kok. Yolanda udah buat teh manis kok, mengasih ke saya. Terus Sena kayak mikir kayaknya ini adalah waktu yang pas untuk menginjili dia. Entah kenapa kok Sena mikirnya itu adalah waktu yang pas. Tapi Sena di situ belum
belum berdoa dan belum saat teduh. Sena langsung aja mau nginjil Yolan, menggebu-gebu kok, langsung mau nginjil Yolan. Dan Sena suruh Yolan duduk. Sena tanya ke Yolan, apa yang menjadi sukacita terbesar Yolan selama ini? Begitu kok. Dan singkatnya Yolan cerita dia itu sangat bersukacita kemarin tanggal 22 karena dia dapat ranking umum, juara umum. Dia nggak percaya karena dia terima juara umum. Sebelumnya dia itu sakit kok, sering sakit, nggak hadir sekolah dan ketinggalan pelajaran. Ternyata ikut ujian, bisa ngikutin, dan ternyata dia bisa juara umum, bukan juara kelas kok, tapi juara umum. Jadi Yolan bilang itu adalah sukacita terbesarnya Yolan. Lalu Sena bagikan ke Yolan apa yang menjadi sukacita terbesarnya Sena, yang sudah Sena dapatkan. Ya. Lalu Sena menginjili dia. Juga memang waktu Sena menginjili Yolan, diganggu kok. Sena ini Yolan diganggu dan Sena juga kayak agak merasa merinding gitu kok. Dia malas diganggunya gimana? Dia juga diganggunya seperti apa? Diganggunya. Oke. Dia diganggunya itu kok jadi dibuat kayak nggak mau dengar gitu kok. Badannya panas. Badannya panas dan ya kayak mau bilang udah gitu aja kok. Tapi Sena masih berusaha bilang tenang, dengar aja gitu kok. Dan memang sambil berdoa sih kok Sena pada saat itu dalam hati. Sena juga merasa agak merinding juga kan kok pada saat itu mungkin Yolan sedang dipegang, ditutup telinganya untuk gak mau dengar gitu kok. Hingga memang sampai pada akhir Sena menginjili Yolanda, dia memang katakan dia terima kok. Dia terima dan dia menangis kok. Dia menangis karena dia sadar ternyata selama ini yang dilakukan oleh keluarga kami ini adalah salah. Sampai situ Yolan paham tuh. Dia tahu kalau selama ini yang kami lakukan itu salah. Dan Yolan mau bebas sampai di situ saja. Dan memang pada saat dia katakan dia sudah terima, Sena pantau, Sena tanya, masih bisa lihat atau tidak? Yolan bilang nggak bisa lihat lagi kak, gitu kok. Dan Sena bersukacita pada saat itu kok karena dia nggak bisa lihat lagi. Jadi itu Sena mikir waktu itu jadi parameternya kok. Dia nggak bisa lihat lagi kayak gitu. Dan memang pagi-pagi dia mau berdoa, saat teduh juga mau karena Sena ajarin kan kok. Sena bimbing pelan-pelan. Namun ternyata ketika liburan ini sudah selesai, Sena balik ke Medan karena sibuknya kegiatan kuliah kok. Sena keteteran kok mantau Yolan, mantau kerohanian dia, pertumbuhan dia. Jadi bisa dibilang sebenarnya jarang sih kok nanyanya karena Sena sibuk. Setelah itu jalan 1 semester lagi kan kok libur lagi, kita ke Pekanbaru kok sama orang tua di sana. Dan itu tahun berapa? Sorry, tadi kan cerita kamu kan tadi 22 Desember, itu tahun berapa? Tahun 19 atau tahun 18? 2018 kok. Oh, 18, oke. 2018. Oke. Jadi kita ke Pekanbaru ini tahun 2019 kok. Yang ini. Jadi ini libur naik ke semester 3. Naik ke semester 3. Jadi Sena lihat ada perubahan kok dalam sejak Yolanda katakan dia terima, kok dia bukannya naik, turun. Malah jadi turun kok. Dia turunnya boleh dijelasin nggak? Berdoa lagi pagi-pagi. Oh, oke. Dari situ dia nggak nampak lagi kok dia ngerjakan disiplin rohani, dia nggak kerjakan lagi. Kalau diingatkan aja kok. Paling ya berdoa, amin, langsung lanjutkan kegiatan dan marahnya dia tetap seperti sebelum-sebelumnya kok. Masih, kan Yolanda ini kok marahnya itu kalau sempat gimana kok ya, kalau ada masalah dia marahnya kayak nggak pedulikan orang kok. Matanya seram, suaranya keras, sampai mau gimana ya, numbu juga mau kok. Mau apa? Sorry? Gitu dia, karena dia mukul gitu kok. Oh, mukul. Kalau misalkan kita berdua kan kok sering berantem. Ya. Jadi kalau waktu di Pekanbaru itu kok ya
dia balik, bisa Sena bilang balik beringas lagi kok gitu. Oke. Kalau dia marah. Tapi Sena masih tanya, masih bisa lihat atau tidak? Nggak bisa lagi, Kak. Dia jawabnya begitu kok. Jadi Sena bingung, ini gimana ya? Gitu kok. Dan beberapa kali libur, balik kuliah, libur, nggak ada perubahan kok, makin lama makin turun. Bahkan ketika Sena ajak dia untuk belajar firman Tuhan, dia malas kok. Dia nggak, udah nanti aja. Itu Nanti pelajaran aja, sekolah aja. juga jelek ya? Sena Prestasi sekolah gimana waktu itu, Yolan? Waktu tahun 19 itu gimana? Waktu di situ sih kalau memang turun, nggak dapat lagi tuh, dapat juara lagi. Oke. Iya. Oke. Jadi Lanjut. itu kan kok waktu Sena libur, Sena bawa bahan PA-nya Sena di Medan supaya sama-sama dibahas sama Yolan. Kebetulan liburnya agak panjang gitu kok. Jadi Sena mikir, yaudah kita PA aja dulu, siapa tahu tiap orang beda-beda prosesnya gitu kok. Beda-beda prosesnya, jadi ya ini memang harus dikasih perhatian lebih gitu kok. Sena mikirnya begitu. Dan Sena ajak dia untuk bahas bahan itu, ya dia selalu cari kesibukan kok untuk enggak PA. Enggak PA, dan Sena pernah negur dia karena dia kebablasan marah. Sena pernah bilang, anak Tuhan harus bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia, kakak terus bilang-bilang kayak gitu. Yolan bilang gitu kok sama Sena. Jadi dia kayak nggak suka ditegur kok jadinya. Akhirnya Sena mikir kok pada saat itu, oh iya, kasus Yolan kok bisa dengan mudah ya lepas ya. Di saat Sena di Medan, Sena pernah jumpa sama orang yang punya kasus yang sama juga. Mereka konseling lama dan punya tahap-tahap yang panjang kok sampai benar-benar lepas. Lalu Sena mikir, oh iya, kenapa Yolan pada saat itu gampang aja gitu kok. Jadi, cepat, prosesnya cepat, dan akhirnya Sena mikir apa benar-benar sudah lepas gitu kok. Dan memang sampai situ aja Sena nggak lanjut lagi sih kok mikirnya, karena sudah balik kuliah lagi, balik fokus kuliah dan pelayanan di Medan lagi. Sena kembali lalai lagi kok, nggak mantau Yolan. Ternyata pada saat Sena nggak mantau Yolan, banyak hal yang terjadi. Nanti ini Yolanda yang akan ceritakan kok apa aja yang terjadi. Dan puji Tuhan kok, di tengah-tengah hal yang tidak baik di tengah-tengah kita, yaitu COVID-19, ini adalah menjadi awal bagi Yolanda untuk benar-benar diungkapkan Tuhan sebenarnya apa yang terjadi. Seperti itu kok. Jadi waktu COVID, kita kan jadi kuliah online kok. Kuliah online pada saat itu, Sena masih bertahan sebulan di sana. Lalu, karena memang sudah sepi, biaya juga makin, karena orang tua juga mengalami, ekonominya juga agak goyang karena COVID, akhirnya Sena memutuskan untuk pulang ke Tarutung. Dan di situ, itu Sena pulang bulan 5, sampai pada tanggal 3 Juni, itu Sena sakit kok. Ini masih proses perkuliahan, Sena ada sakit selama seminggu, dan pada tanggal 3 Juni adalah puncak di mana Sena sampai nggak bisa gerak. Ada Sakitnya masalah apa? di perut waktu itu kok. Jadi sakit, ini sih kok, asam lambung kalau misalkan kok tahu, cuman Sena bingung kok. Karena ini makannya rutin, tapi bisa ada asam lambung. Katanya sih kalau misalkan orang tua punya riwayat itu, jadi diturunkan juga ke anaknya. Yeah. Gitu. Jadi Sena kalau sakit kok, itu kambuh, ya sampai kadang nggak bisa gerak kok. Dan ini pertama kali Sena mengalami hal yang sangat parah. Tanggal 3 Juni ini, dari pagi Yolan masak bubur, Sena disuapin, sampai ke kamar mandi pun harus dipapah gitu kok. Saking Sena nggak punya tenaga, mau duduk, mau tidur, mau dengan posisi apapun Sena, mau berbaring atau duduk, tetap merasakan sakit. Dan pada saat itu kok Sena sempat mikir, kayaknya ini deh akhirnya Sena gitu kok. Kayaknya Sena bakal pulang. Mikir kayak gitu kok. Sena bakal, ini akhir
akhirnya dan Sena sampai bilang pamit sebenarnya sama Yolan pada saat itu kok. Bilang pamit karena memang udah merasa sakit sekali gitu kok. Dan pada saat itu tiba-tiba Sena teringat orang tua masih butuh dilayani, dan akhirnya Sena bilang sama Yolan, telepon abang supaya pulang bawa Sena berobat gitu kok. Jadi waktu itu Sena ada obat kok sebenarnya, obat yang dokter sudah biasa kasih, tapi ternyata enggak. Iya kok, ini enggak mempan. Jadi Sena mau berobat aja gitu. Jadi waktu abang perjalanan mau pulang, kata ini cerita dari abang ya kok ya sama kami. Waktu di perjalanan katanya abang pulang masih dengan damai sejahtera gitu kok, nggak ada masalah. Tapi ketika sudah sampai di teras, dia masih, kan kami ada kucing nih kok, dia masih nyapa kucing Ming gitu. Dia bilang dia gendong itu kucing masuk rumah, tiba-tiba masuk rumah dia marah gitu kok, nggak tahu kenapa. Dia emosian, dia ngomel-ngomel, dia nanya kenapa Sena sakit, dan ya Sena jawab gitu kok. Memang kadang agak ada keteledoran memang terkadang kok, karena kalau kuliah pagi kadang memang yang hanya sarapannya itu ya roti, tapi kan karena Sena nggak biasa makan roti kok, itu agak mengganggu kok. Jadi ya abang ngomel kok karena itu. Jadi dia telepon orang tua sampai marah-marah dan berantem juga nih kok sama orang tua. Jadi dia kayak nyalahkan orang tua kenapa nggak bawa saya berobat sampai tuntas gitu kok. Saya masalahnya sepele kok. Tapi dia sampai semarah itu. Dan pada saat itu Sena jadi cekcok sama abang, dan pada akhirnya Sena nangis sampai sesenggukan. Dan pada saat itu juga Yolanda kan kok nengok Sena dari pagi kesakitan. Dia nggak terima Sena dimarahin. Pada saat itu Yolanda punya tangan, dia gini kan tangannya kok, gini. Terus taruh di pahanya, dia cakar-cakar pahanya, sambil matanya merah, melototin abang. Terus dia bilang, siapa yang ganggu kakakku akan kubunuh. Dia bilang gitu kok. Jadi Sena pada saat itu ya, loh kok gini, ngomongnya kok kelewatan gitu kok. Sena aja yang sedang berantem sama abang nggak sampai mikir gitu. Lalu abang pada saat itu kok langsung emosinya langsung turun seketika, dan langsung minta maaf, bilang itu hanya kata-kata yang lahir karena emosi. Abang langsung minta maaf, tapi Yolan masih marah kok. Jadi Sena peluk Yolan dan Sena tenangin sampai akhirnya sudah tenang. Abang suruh kita duduk sama, terus bilang urusan abang sama Sena sudah selesai. Sekarang urusan abang dengan Yolanda. Begitu kok. Karena sebenarnya pada saat itu abang kayak merasakan ada hal yang ganjil, ada hal yang biasa terjadi gitu kok. Dan abang langsung bilang, Dek, apa benar dirimu sudah benar-benar lepas? Gitu kok. Jadi pada saat itu Yolanda langsung tatapannya kosong, bengong gitu kok, dan nggak jawab. Sampai beberapa kali abang tanyakan itu dia nggak jawab kok. Sena kan dalam hati mikir udah lepas gitu kok. Jadi karena Sena mau meyakinkan kalau Yolanda sudah lepas, Sena arahkan kepala Yolan melihat Sena. Sena bilang, yo udah lepas kan Dek? Terus dia nggak jawab juga kok. Pada saat itu Sena langsung, wah udah lain ini, gitu kok, udah lain. Dan Sena mikir kayaknya dia memang belum lepas gitu kok. Sena ingat beberapa hari karena Sena sakit, Sena nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan kok. Jadi karena Sena pernah dengar kalau misalkan kita berhadapan dengan yang namanya roh jahat atau orang itu sedang kesurupan, jadi kita memang benar-benar harus minta bantu sama Tuhan dan mengaku dosalah terlebih. Halo, silakan Sena, lanjutkan. Halo? Halo?
Halo? Apakah dengar? Halo kok? Ya. Udah. Oke. Tadi sampai kamu arahkan mukanya dia, tatapannya kosong, terus kamu tahu itu ada yang nggak beres. Lanjutin aja. Ya. Oke. Jadi karena Sena tahu kan kok, kalau kita mau menghadapi yang namanya orang sedang diganggu roh jahat, kita harus terlebih dahulu selesaikan dulu masalah kita supaya kita nggak dipermalukan oleh roh jahat yang merasuki orang tersebut. Jadi Sena berdoa dulu kok, Sena minta bantu Tuhan untuk memampukan Sena, karena pada saat itu Sena kan lagi sakit kok. Bahkan untuk ngomong pun susah, mengeluarkan suara susah, berdiri susah. Jadi Sena minta tolong sama Tuhan, diberi kekuatan, dan minta ampun dulu karena Sena selama ini nggak jalin relasi yang baik, supaya Sena nggak dipermalukan. Jadi pada saat itu Sena hanya bilang sama Yolanda, kamu belum lepas dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang ada di dalam keluar. Sena hanya bilang gitu kok, dan dia langsung menjerit kok. Suaranya melengking sekali kok. Suaranya, kalau ingat itu seram kok. Dan pada saat itu karena Sena, wah ternyata belum lepas Tuhan. Sena mikir gitu kan kok, Sena langsung menangis karena rasanya Sena kayak lihat orang yang lagi sekarat kok di depan Sena. Dia langsung bilang, tolong gitu kok. Dia langsung minta tolong. Ngeri sekali kok waktu itu kejadiannya, sampai Sena kan terbawa emosi juga kok. Waktu itu. Karena gak sanggup melihat adik kandung sendiri mengalami hal yang demikian. Jadi sebelum-sebelumnya waktu Yolanda diganggu gak pernah gitu kok reaksinya. Baru sekali ini dia benar-benar kayak merasa kesakitan. Jadi suara Sena tiba-tiba bisa menyaingi suara dia kok. Tuhan kasih tenaga untuk Sena bisa berdiri, pegang kepala dia, berusaha menengking gitu kok. Jadi itu lama kok waktu itu prosesnya. Suara dia kencang, suara Sena lebih kencang pada saat itu. Dan kita kayak lagi berantem kok sama Roy. Jadi di rumah cuma 3 orang ya? Tolong. Cuma 3 orang ya? Kamu, Abang, sama waktu itu, Yolan? Iya kok. Tapi tiba-tiba ada datang kok temannya. Orang tua di Pekanbaru kok. Jadi waktu itu tiba-tiba temannya Abang ada datang kok 2 orang. Bantu juga. Terus Abang kayak mau datang nolong Yolan kok. Kayak mau ikut nengking juga pada saat itu. Dan Sena langsung tahu, ini kan masih sama kok mereka. Nanti Abang kan jadi dipermalukan gitu kan kok. Jadi Sena bilang, bantu doa aja gitu kok. Bantu doa aja, dan Sena yang menghadapi Yolan sendirian pada saat itu kok. Makin lama makin capek kok, makin capek karena Sena juga lagi sakit. Sena minta tolong sama Tuhan. Tuhan, kayaknya aku nggak mampu sendirian begitu Tuhan. Begitu, maaf. Begitu kok. Jadi Sena minta tolong sama Tuhan gimana cara mengeluarkan iblis yang ada di dalam. Gitu kok. Dan tiba-tiba Tuhan langsung kasih tunjuk satu nama. Sena kepikiran sama satu orang, dia sedang pelayanan di Riau kok. Jadi dia ini sedang menjangkau orang-orang di sana. Penginjilan gitu kok di sana. Dan pada saat Sena telepon, mereka ada kegiatan gitu kok. Tapi karena Sena udah nangis-nangis, waktu itu dia bilang akan bantu doa dan akan kabarkan orang gereja yang di Tarutung untuk datang pendetanya ke rumah untuk bantu gitu kok waktu itu. Namun ternyata pendeta yang di Tarutung ada kegiatan juga kok, jadi nggak bisa datang. Kita ada setengah jam menunggu kabar berikutnya dari orang yang Sena telepon pada saat itu. Sambil menengking, ini tetangga udah berdatangan kok ke rumah karena suara Sena dan Yolan sangat keras kok gitu. Padahal jarak rumah Sena ke tetangga itu kok ada ke depan 50 meter, ke kiri 50 meter. Jadi hanya ada 3 rumah kok. Gitu. Oke. Karena ini daerah persawahan kan kok rumah kami. Dan suara ini berarti luar biasa keras gitu kok, sampai orang-orang datang. Gitu kok. Dan ada yang membawa anak-anak, Yolan langsung bilang, bawa pergi anak-anaknya. Karena iblisnya mau ganggu anak-anak itu. Jadi ada tetangga yang datang bawa anak-anak jadi pulang gitu kok. Jadi ada yang bertahan bantu doa
sempat ada yang bilang, udah dilangkahin belum? Gitu kok. Jadi biasanya kalau ada yang kesurupan, dilangkahin kok. Kalau yang kesurupan perempuan, maka yang melangkahi adalah laki-laki. Gitu kok. Jadi Sena bilang itu adalah cara dunia. Caranya Tuhan ada seperti ini. Kita memang harus bergantung sama Tuhan. Sena langsung bilang gitu kan kok. Dan Yolan makin menjadi-jadi kok. Dia waktu Sena usahakan untuk tenang, dia muntah gitu kok. Dia keluarkan cairan, padahal dia makanya nasi yang keluar cairan gitu kok. Jadi memang kayak benar-benar disiksa sih kok Yolan pada saat itu. Dan Sena makin lama makin kalut, gak tahu lagi gimana kan kok. Tiba-tiba telepon datang dan dari orang yang telepon Sena telepon tadi kok. Jadi bilang kasih telepon ini sama Yolanda gitu kok. Jadi orang yang tadi Sena telepon, Sena kasih ke Yolan, dan orang yang di sana ternyata kasih juga sama seorang hamba Tuhan yang lebih paham ini kok. Ternyata yang ngomong sama Yolan bukan orang yang Sena telepon tadi lagi kok. Ya. Jadi orang itu sampaikan firman Tuhan sama Yolan. Dan setelah disampaikan firman Tuhan, dia tenang, dan pada akhirnya dia roh-roh yang di situ pergi ya. Roh-roh yang di situ pergi dan dia bisa berkomunikasi dengan baik gitu kok. Yang disampaikan itu tentang Yesus yang diuji yang dicobai oleh iblis di padang gurun. Itu yang disampaikan oleh orang yang ngomong sama Yolanda pada saat itu kok. Jadi kita semua duduk di sini, yang ini kan rumah rame kok pada saat itu. Orang duduk diam mendengarkan dan ikut berdoa juga jadinya kok pada saat itu. Dan pesan dari orang itu, dia bilang, mau lepas gak Yolan? Mau, Yolan bilang gitu kan kok. Terus orang itu bilang, jangan tanggung-tanggung gitu kok. Belajar firman Tuhan lebih sungguh lagi. Kenal Tuhan lebih sungguh lagi. Kenal Dia. Lalu dia bilang, kalau kamu tanggung-tanggung, maka iblis itu nggak akan diam. Dia akan bawa pasukan lebih banyak lagi untuk merantai kamu, gitu kok. Dan dia bilang itu bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah fakta. Jika kamu memang mau lepas, andalkan Tuhan, gitu kok. Jadi ditanyai, apakah kamu memang mau belajar firman Tuhan? Yolan bilang mau pada saat itu kan kok. Jadi ditawarkan untuk PA untuk belajar firman Tuhan di satu gereja kok. Jadi kita nggak PA di mana kita jadi jemaat kok, nggak di sana. Kita PA di satu gereja, di mana memang gereja ini fokus untuk menginjili dan membina. Gitu kok. Jadi kita PA di sana, hingga pada saatnya Yolan terima Tuhan Yesus karena memang belajar firman Tuhan di sana kok. Oke. Kalau dari sana ceritanya itu aja. Nanti Yolan akan ceritakan lebih rinci lagi. Oke. Silakan Yolan, gimana kamu waktu mungkin part yang hilang kamu kembali ke bagian yang waktu Sena ada di Medan ya, yang tadi bilang ya kamu melakukan hal-hal yang kamu nanti akan ceritakan. Nah kamu mungkin boleh mulai dari sana terus baru nanti ke peristiwa yang terjadi penengkingan itu tanggal berapa, Sen? Oh iya. Tanggal 3 Juni kok. 3 Juni itu ya. Berarti peristiwa ini 2020. 3 Juni 2020 berarti 3 bulan yang lalu kurang lebih ya. 2 bulan yang lalu. Oke, silakan Yolan. Jadi kok aku ceritanya mulai dari kecil aja ya kok. Itu pertama kali terikat lah gitu bilangnya. Waktu umur 4 tahun aku itu kok panas, demam gitu kan. Jadi ada keluarga yang satu kampung bilang bawa ke dukun ini aja. Jadi dukunnya ini kok bisa dibilang sebagai dukun, dia itu seorang yang sandaran seperti Akienko gitu. Sandaran leluhur. Jadi dia nanti kalau misalnya anak ini diurut
pasti dia sembuh katanya gitu. Jadi umur 4 tahun aku dibawa ke sana kok. Waktu diurut dia nengok ada tanda lahir di pinggang aku kok, sekitar sebesar segini. Dia tuh berwarna hitam, ada berbulu gitu. Kata dukunnya ini, oh anak ini ternyata seorang sandaran untuk leluhur. Dia itu sebagai calon, seperti untuk calon satu leluhur gitu. Ya, jadi kita harus memproses dengan cara berbagai proses biar mata batinnya terbuka, katanya gitu kok. Jadi orang tua kami bangga kok. Jadi waktu dulu opung kan nggak jadi tempat sandaran, bapak nggak jadi, ternyata jadi anaknya, jadi aku. Dan orang itu jadi senang kok, ternyata anak kami ada salah terpilih gitu salah ya. satu sandaran. Nah, umur 5 tahun dibawa lagi ke sana kok. Di sana kata dukunnya gini, ternyata anak ini udah direncanakan leluhur di atas kami. Kalau dia itu harus lahir, dia itu harus jadi seorang sandaran yang hebat, gitu kok. Dan orang tua kami kok makin bangga di situ kok, apalagi dibilang seorang sandaran yang hebat, yang dahsyat gitu kan. Jadi kok roh yang mau masuk ke Yolan itu katanya adalah salah satu roh yang paling sakti gitu kok. Jadi kita pergi ke satu dukun ini roh yang di dalam udah sakti, tapi katanya jauh lebih sakti daripada roh yang sedang masuk ke dukun yang kita hadapi ini kok. Jadi orang tua kami bangga karena dia bakal jadi seseorang yang sangat sakti. Oke. Jadi ritual pertamanya kok waktu di sana aku didudukkan waktu kecil, aku dikasih jeruk purut dibuat ke kepala aku, ditempelin sama airnya dicuci mukakan ke aku. Katanya kamu akan melihat, kamu akan mendengar seperti apa yang ada di alam kami, katanya gitu kok. Jadi karena aku masih kecil, aku nggak tahu apa-apa kok gitu. Waktu umur 5 tahun, aku kok sering main sendirian. Apalagi di sekeliling rumah kan nggak ada perumahanku, anak-anak nggak ada. Jadi aku sering main sendirian, main masak-masak di tempat ternak kok, di belakang tempat pohon besar, pohon tinggi besar rimbun. Jadi aku sering main di bawahnya itu kok, apalagi karena situ banyak kayak alat untuk daun-daun untuk dimasak-masak gitu kan. Aku sering main di situ. Satu hari kok aku nengok ada sosok wanita, mukanya masih belum nampak ya kok. Rambutnya juga gak nampak, tapi aku bisa mendengar dia kok. Umur 5 tahun aku udah bisa mendengar dia. Katanya, kamu ngapain di situ? Jadi aku jawab kok, karena aku masih belum tahu apa-apa kan. Aku lagi main masak-masak, aku bilang gitu kok. Setelah itu dia gak nampak lagi kok, gak muncul lagi. Aku pulang ke rumah, besok-besoknya lagi aku main gitu kok. Semakin aku berlama-lama main di situ, dia semakin muncul. Mulai dari kepala, rambutnya, bahu, pinggang, sampai ke kakinya. Dia turun dari atas pohon kok sampai ke bawah di samping aku. Dia ngajak aku bicara, kita main-main yuk, katanya. Ya aku kok karena ada teman main-main jadi kan senang gitu, jadi aku terima dia gitu kan. Dia tuh sosoknya kok mukanya datar, putih, rambutnya hitam panjang, badannya putih. Kalau kata orang sih namanya kuntilanak gitu. Tapi sekitar seminggunya lagi kok aku gak main-main ke kandang, gak main-main ke pohon itu. Jadi aku hanya sekali pergi ke kandang, hanya nengok ternak yang melahirkan kok. Setelah menengok ternak yang melahirkan, aku pulang ke rumah. Perasaanku aku kok berat, kok aneh gitu. Ternyata sampai rumah diceritain orang tua kok. Aku sampai rumah itu aku bengong, mataku kayak kosong gitu kan. Aku marah-marah gak jelas. Ya itu aku ketawa cekikikan tuh, kayak kuntilanak gitu. Orang tua jadi heran. Setelah itu melakukan ritual kayak yang dibilang dukun itu kok sama kami. Nanti
Jadi di situ aku dicuci muka kan pakai air bersih 3 kali kok. Di situ juga ada minyak lampu. Di minyak lampu ini udah ada garam. Katanya itu udah didoain dukunnya. Jadi itu dibuat ke kepala, ke mata kaki, ke tengkuk ini biar nggak masuk ke dalam situ arahnya kok. Nggak masuk ke dalam badan. Setelah itu aku dilangkahin bapak. Kalau nggak bapak, abang yang langkahin kok. Kan kayak tadi kalau cewek yang langkahin cowok, kalau cowok yang langkahin cewek gitu. Setelah gitu aku sadar kok. Aku sadar nengok kok badanku basah, kok orang nengoknya aku kok beda gini ya. Baru ternyata diceritain mama. Oh, gini Itu kamu usia 5 tahun ya? Iya kok. Wih, kamu masih ingat jelas Ya, sekali ya? usia 5 tahun. Ingatannya jelas sekali. Oke, lanjut. Dari umur 5 tahun sampai umur 12 tahun kok di situ kejadiannya nggak banyak kok. Gangguannya hanya dikit-dikit aja. Di situ juga ritualnya hanya pakai jeruk purut. Tapi aku ingat kok waktu kelas 6, umur 12 tahun, kan sudah mempelajari tentang manusia kok. Pelajari tentang reproduksi. Jadi aku pernah nanya sama mama, sama bapak. Pak, dulu mama sama bapak nikahnya kapan? Aku dulu lahirnya gimana? Aku waktu lahirnya jelek gak? Pesek gak gitu. Ternyata mama bilang, mungkin mama keceplosan. Dulu orang tua itu hanya mau punya anak 2, abang sama kakak. Kamu itu lahir sebenarnya nggak direncanakan. Jadi kamu itu lahirnya datang begitu aja, katanya gitu. Nah, aku di situ ada perasaan, kok aku gak diinginkan ya, kok aku beda gitu kan, kok perasaan mulai dari situ perasaan kok makin aneh gitu. Masuk ke SMP kok kelas 7, setelah siap UN kelas 6 kok aku pertama kali ke Pekanbaru dibawa orang tua. Jadi di sana pertama kali aku di situ kok aku udah mulai merasakan kesaktian dari hasil ritual-ritual ini kok. Aku megang tanah. Jadi ini tangan kanan aku, ini tangan kiri. Kalau dia itu roh jahat, sekelilingnya ini panas, di tengah-tengahnya dingin. Tapi kalau dia itu rohnya baik, tangan kiri aku sekelilingnya itu dingin, di tengah-tengahnya panas. Jadi aku tempelin ke tanah. Kalau dia mau datang menyerang bapak, aku kasih tahu, Pak jangan dekat situ, dia mau nyerang gitu. Orang bapak sama mama pun heran kok dia makin saat gini, kok makin jelas gini. Orang itu malah makin bangga kok. Ternyata dia mata batinnya udah mulai terbuka gitu. Pulang dari situ, aku dibawa ke dukun yang satu marga kami nih kok. Dia bilang, oh ternyata ini bagus. Dia udah mulai terbuka mata batinnya. Ayo kita lakukan ritual lebih dalam lagi. Di situ kok aku disuruh mandi air jeruk purut, ada dikasih garam, baru ada kayak mantra gitu sih kok, pakai bahasa Batak dulu gitu. Di situ waktu kelas 7 semester 1 kok. Kelas 7 semester 2 hanya gangguan-gangguan sedikit kok antara aku sama bapak. Di situ kami masih bisa atasi pakai ritual-ritual ringan. Puncaknya kok aku di sini waktu kelas 8 semester 1. Waktu semester 1 kok aku tidur di kamar. Abang di situ kerja, pulangnya malam. Aku sendirian tidur di kamar. Tapi aku aneh kok perasaan kayak ada yang mendekati gitu kok, badanku berat. Aku tertidur kok, tapi kayak melayang. Jiwanya melayang gitu. Aku sampai ke kandang bapak yang ada di Pekanbaru. Aku tahu apa kegiatan orang bapak. Jadi aku bangun, aku langsung telepon orang tua kan kok. Aku bilang, bapak pasti gak baru kayak gini. Tadi duduk di sini, pakai baju ini, lagi kayak gini. Mama pasti lagi ini, masa ini, pakai baju ini. Bapak heran, lah kok tahu? Siapa yang ngasih tahu? Katanya gitu kok. Ya aku gak tahu Pak. Aku tadi merasa kalau aku tuh tadi di samping bapak. Aku ada di rumah di sana. Aku ada di kandang bapak. Aku nengok ke apa yang orang tua aku lakuin gitu kan kok.
Di situ orang tua aku makin heran tuh. Ternyata aku katanya makin sakti. Setelah pulang dari sana, periode ayamnya sudah selesai kok, aku dibawa ke ritual lagi. Makin hebat. Oh, ternyata kayak gini, makin bagus. Kita lakukan ritual lebih tinggi lagi, katanya gitu kok. Itu orang tua aku makin bangga kok, makin sering mandi air jeruk purut, makin sering makan jeruk purut, hirup jeruk purut gitu. Waktu kelas 8 bulan Agustus kok di situ aku ada upacara bendera. Jadi di situ salah satu murid adik kelas aku kesurupan. Karena kesurupan aku lari ke kamar mandiku. Aku takut kalau aku mendekat nanti aku kena serang gitu. Ternyata aku sampai kamar mandi, aku nengok yang sesosok perempuan yang ada di kamar mandi ini nyerang aku kok aku diganggu gitu. Ternyata upacara selesai kok, aku lari ke kelas. Aku sampai kelas, teman-teman aku heran nengok aku kok. Katanya, kok mukamu pucat, kok beda Yolan, katanya gitu. Ya aku perasaanku bengong kok. Kalau ciri-cirinya bengong berarti udah ada yang aneh nih kok. Aku bengong ya gitu. Mulut aku nggak bisa bicara, badan nggak bisa aku gerakin, tapi mata aku bisa nengok secara sadar gitu. Jadi aku di situ teriak-teriak kok, teriak-teriak gak jelas. Bahkan teman-temanku hampir mau aku serang kok. Semua teman-teman aku nangis, ketakutan, berlarian. Satu sekolah itu heboh nengok aku di dalam kelas kami. Jadi guru kami yang katanya ada indera keenamnya kok datang, jumpai aku. Nanya-nanya aku, kenapa kok bisa gitu? Jadi aku jawab, ya aku gini, tadi diserang gini. Oh, jadi kamu udah sembuh katanya. Belum. Bawa aja aku ke rumah. Aku itu harus kontak batin sama bapak. Kalau aku kontak batin sama bapak, pasti aku itu jadi tenang gitu. Karena rumah dekat sama sekolah kok sekitar 300 meter, aku dibawa guru ke rumah. Jadi aku ketemu sama bapak. Bapak ambil jeruk purut, tenangin aku, bapak peluk, udah tenang, aku kembali lagi ke sekolahku. Setelah itu nggak ada kasus yang lain lagi kok. Setelah orang tua sampai ke Pekanbaru, ada satu kejadian, abang marah-marah di rumahku. Jadi dia mau keluar rumah, marah-marah sama aku sama kakak. Tapi dia setelah keluar pintu merasa merinding, kepalanya besar, berat, gak jadi keluar kok. Kami bertiga di situ di rumah. Dia masuk ke rumah, yuk tolong abang, kok abang kayak gini ya katanya. Kayak ada yang nyerang dari luar rumah katanya gitu. Jadi aku juga langsung merasakan kok badanku panas, kok berat, kok gak bisa gerak gini kan tuh. Jadi kami gak berani keluar kok, gak berani kemana-mana. Kami telepon orang tua, ternyata bapak juga kena serang di sana. Jadi mama lakukan ritual sama bapak di sana. Yang lakukan ritual sama aku udah dilakuin di sini, udah cuci muka, udah dilangkahin, udah pakai jeruk purut, karena gak ada kok. Jadi di situ kami mau pakai daun hijau kok, kayak gini, daun hijau kayak gini. Ini ada di depan rumah kok, banyak, harus hijau gini tuh. Semuanya harus hijau. Iya. Sampai disiapin. Jadi iya. Jadi karena kami nggak bisa keluar kok, abang telepon temannya. Padahal temannya ini jauh kok dari rumah kami. Tolong bawain daun hijau datang ke rumah, katanya gitu. Ternyata temannya ini salah bawa kok. Yang diambil dia rumput-rumput, bukan daun hijau. Tapi nggak apa-apa lah, yang asalkan kita ambil yang hijau-hijaunya. Tapi setelah sampai, ternyata teman abang ini kena serang di depan rumahku, di jembatan depan rumah. Dia dikejar di situ kok. Teman abang ini merasa kayak ada yang cengkram badannya, nggak boleh masuk ke dalam rumah kami gitu kok. Tapi dia tekadkan masuk ke dalam rumah. Waktu dia masuk ke dalam rumah kok, pintu kan terbuka. Aku ada nengok sosok kok. Sosoknya ini seram. Sosoknya ini seram. Dia itu tinggi, warna hitam, berbulu, tanduknya seperti kerbau kok, tapi dia maju ke depan gini. Matanya merah dan taringnya tajam.
harinya panjang. Dia tuh kok ngelilingi rumah sambil agak lompat-lompat gitu kok, kayak harimau meraung-raung kayak gini. Sambil tangannya gini, meraung-raung gini. Ya aku nengok gitu kok, tapi itu aku bisa nengoknya secara langsung. Kalau aku nengok dari kaca rumah nggak bisa kok. Dia nggak nampak, dia harus nengok secara langsung. Kami tutup rumah pakai daun hijau tadi yang diambil teman abang. Kami ini aku misalnya ini kepraktekin sama kakak di tebas gini, dipukul-pukul kok. Dipukul-pukul. Jadi setelah digituin kok agak tenang. Tapi melonjak lagi kok serangannya makin kuat. Aku juga mendengar suara kok, kayak suaranya suara raungan gitu. Jadi orang tua telepon ada di sini tetangga yang satu marga mama kok. Terus orang itu datang ke rumah ini, orang itu juga kena serang kok. Karena orang itu juga punya kayak kepercayaan seperti itu kok, orang itu ambil kayu dibakar-bakar depan rumah. Katanya iblis itu takut sama neraka, iblis itu takut sama api. Jadi kita bakar-bakar aja biar dia pergi. Katanya gitu kok. Setelah bakar-bakar semuanya udah tenang. Setelah tenang kok seminggunya itu atau 2 minggunya itu orang tua kami pulang ke rumah. Jadi untuk menuntaskan kasus ini kok ternyata bapak kenal sama seorang perawat. Perawat ini sama kayak aku kok, dia itu sandaran ada 2 roh yang menempati dia. Kata dia, oh ini kasusnya udah besar, kita harus bawa ke dukun yang lebih kuat lagi. Jadi kami dibawa ke situ kok. Ke dukun yang lebih kuat itu. Jadi sampai di sana dukunnya bilang kalau kamu ini Yolanda ini udah diserang di jantung sama di kepala kamu ini udah ditombak. Tombaknya ini harus diambil. Tombaknya ini besar. Setelah diambil dukunnya pakai mantra gitu, dia ambil botol, ambil jeruk nipis dibuat ke dalam botol itu. Dia ambil apa? Dia katanya ngambil roh yang ada di dalam aku, yang mengganggu aku, yang bertanduk itu kok. Dia pegang kepala gini sampai pakai baju, dia tarik, dia ambil, dia masukin ke botol, dia tutup. Karena dekat rumah dukun ini dekat sama sungai kok, jadi dia bilang lempar ke sungai biar nanti sungai bawa ke laut. Jadi kalau sampai laut dia gak akan pulang lagi, dia akan balik lagi karena udah jauh gitu kan kok. Setelah kami buang, besoknya kami pergi ke dukun yang satu marga kami kok. Setelah kami pergi ke dukun yang satu marga kami, dia bilang, oh ini malah bagus. Berarti kamu udah bisa nengok makin jelas. Kamu udah nengok siapa orang yang mau menyerang kau, yang mau mencelakai, siapa yang iri sama kamu. Dia bilang gitu kok. Dia di situ malah bilang kita harus buat ritual lebih besar lagi. Biar kamu itu bisa mencegah mereka lebih kuat lagi. Dukun ini bilang gitu kok. Jadi kami melakukan ritual. Selama melakukan ritual, ternyata dukunnya bilang, oh ternyata ada orang yang syirik sama papa kamu. Karena papa kamu itu punya usaha di sana bagus. Jadi dia ngirim roh ini untuk kalian, biar kalian itu bangkrut. Katanya gitu kok. Jadi bapak percaya-percaya aja, malah ritualnya makin diperbesar kok, biar aku bisa melindungi lebih besar lagi, menangkal yang ada di Pekanbaru sama yang ada di rumah ini gitu. Ternyata sampai di rumah ini kok ada sekitar seminggunya aku tidur sendirian di kamar. Yang keluarga lain atau itu orang tua lagi di rumahku, lagi pulang dari Pekanbaru. Yang lain masih bicara-bicara, jadi aku tidur. Jam 12 malamnya itu aku merasa sesak kok. Sesaknya nih kok beda gitu, kok gak bisa, napasnya kok gak beda gitu. Jadi aku bilang sama bapak langsung kena serang kok. Gitu, aku kok kena sesak juga ya katanya gitu. Kami langsung telepon yang perawat itu kok. Perawat itu bilang, ayo kita pergi ke dukun itu lagi, berarti kalian kena serang lagi. Katanya. Jadi kami pergi ke dukun itu lagi kok, dia lakuin ritual,
dia bilang memang kamu seperti yang dibilang dukun satu marga kalian, kamu harus dibuka mata batinnya lebih besar lagi, agar kamu itu bisa menangkalnya lebih bagus lagi. Dan sebaiknya kamu itu menerima roh itu lebih cepat lagi. Badan kamu itu dipakai lebih cepat lagi, biar leluhur itu lebih cepat lagi untuk mengobati orang-orang seperti kamu, katanya gitu. Jadi ini kan kok, dia kan masih kecil, jadi roh itu belum bisa masuk ke dia kok. Yang roh leluhur itu kelas 8 ya? Jadi dukun yang sakti itu tadi, kelas 8 kok. Jadi bilang harus lakukan ritual lebih banyak lagi supaya leluhur tadi bisa segera masuk ke Yolan. Jadi Yolan bisa panggil leluhur itu untuk mengobati, untuk menangkal roh-roh jahat gitu kok. Jadi itu maksud dari dukun yang tadi itu. Jadi dukun tadi kok, yang dukun yang lebih sakti ini, kami berhadapan dalam satu ruangan kok. Waktu dia mau membuka mata batinku tuh, mata batin aku itu kok, dia totok kepala aku, baru dia pakai jeruk purut, sama ada serbuk jeruk purut yang udah kering, dia lempar sama aku. Ternyata kena sama perawat ini kok. Perawat ini langsung kesurupan. Perawat ini hampir mau megang aku sama bapak, tapi dicegah yang dukun ini. Perawat ini bicara pakai bahasa Indonesia kok. Biasanya kalau yang kayak gini pakai bahasa Batak, tapi dia pakai bahasa Indonesia dan logatnya logat Jawa. Dia bilang, mereka harus mati, bapaknya sama kau harus mati. Dia tunjuk-tunjuk aku kok. Kamu itu harus mati, aku gak suka nengok kau harus mati, katanya gitu kok. Jadi dukun ini ngambil roh ini lagi kok. Setelah diambil, masukin ke botol lagi, dia bilang, coba kamu dengar dalam botol ini. Apa dia masih bilang-bilang kamu harus mati. Aku dengar kok. Di situ aku memang nurut, aku malah dengar botolnya, tapi memang terdengar dalam botol itu, tolong di sini panas, tolong keluarin, kata yang dalam botol. Kasih tahu gini bunyinya. Kata dukunnya, ini bagus kok, kamu udah bisa dengar gitu, ini udah bagus, ini udah sakti, udah kemajuan yang besar ini, katanya gitu. Jadi kamu harus cari tempat yang roh yang ingin menempati kamu, roh sakti yang harus menempati kamu, tempat dia bersemedi sama tempat kuburannya gitu. Jadi orang tua aku nurut di situ. Besoknya kami pergi ke dukun yang satu marga lagi, dia bilang itu malah bagus. Langsung satu hari itu kami pergi ke tempat kuburannya kok, mencari tempat kuburannya itu di suatu tempat di Tartung ini. Jadi ada dua tempat air kok, semacam mata air. Tempat pertama dia itu memang agak kotor, tapi aku merasa di situ merasa nyaman dan pasti ini tempatnya. Kami pergi ke tempat yang lain, kok ini beda ya, ini lebih bersih tapi kok gak nyaman gitu. Berarti bukan tempat ini gitu. Jadi kami pergi ke tempat yang awal. Di situ aku disuruh cuci muka. Bahkan di situ kok aku hampir dimandiin pakai air itu. Karena dulu roh yang sakti yang mau masuk sama aku ini, dulu dia bersemedi di situ, dia tinggal di situ. Dia punya pemukiman dulu di situ katanya. Jadi itu mata air punya dia. Dia raja di situ. Gitu. Jadi aku hampir mandi kok karena itu tempat umum, tempat lalu lalang kendaraan nggak jadi mandi kok. Jadi hanya cuci muka aja sama bawa airnya untuk dimandikan di rumah. Ternyata kami nanya-nanya sama kampung di situ. Orang kampus itu malah heran. Oh ternyata ini ya orang yang calon sandarannya, ternyata perempuan yang dulu itu dipilih laki-laki, kok ini perempuannya, pasti kamu lebih sakti lagi dek, katanya gitu. Kami tanya di mana kuburannya, orang itu bilang nggak pasti, coba kamu terawang katanya. Di situ kok aku memang belum bisa terawang, tapi kok aku berusaha ya cari gitu. Aku dapat gerejaku, ada gereja dekat dengan mata air. Misalnya ini mata airnya, ada jalan naikkan ke atas, tanjakan ke atas, di atas itu ada gereja, di belakang gereja itu adalah, situ dia dikuburkan kok. Jadi dia dikuburkan tanpa ada sepengetahuan orang. Dia itu terkubur hanya karena menguburkan, dia mati di situ.
membusuk di situ, jadi tanah itu. Aku taunya di situ kok. Jadi aku tahu tempatnya, bahkan tempat meninggalnya. Satu hari itu langsung kami pergi ke dukun yang satu marga kami kok. Dia bilang, oh bagus, ini udah bagus. Besok kita harus lakukan ritual yang lebih lagi. Jadi orang tua aku kok udah di situ udah senang. Ternyata anakku bisa dapat kayak gini. Dia udah karunia yang bisa kayak gini. Besoknya kami kok pergi lagi ke dukun satu marga itu. Dia langsung nyiapin tikar adat gitu. Aku disuruh duduk, orang tua aku di belakang. Dukunnya ini suruh berdoa. Jadi di situ kok salahnya memang kami di situ mencampur berdoa sama Tuhan Yesus dan kami itu melakukan ritual. Di situ memang salah kok. Tapi di situ aku didudukkan, aku dikasih jeruk purut, dikasih kayak mantra. Aku dikasih ulos kok. Jadi ulosnya itu mirip kayak gini. Dia buat ke badan aku gini, gimana? Diselempangkan lah gitu kan kok. Tapi dia bukan gini sih. Ulosnya lebih ribet lagi, ulos dulu gitu kan. Aku dibuat gitu, ikat pinggang dukunnya, ikat kepala dukunnya dibuat ke kepala aku. Dia nari-nari di samping aku, dia manggil-manggil pakai bahasa Batak. Datanglah kalian, datanglah kau yang mau masuk sama dia, datang kamu. Jadi di situ kok perkampungan banyak ayam jantan. Semua ayam jantan sore-sore jam 5 sore berkokok kok. Tandanya kalau berkokok roh ini mau datang. Roh ini pasti datang. Dari jauh makin dekat suara ayam ini makin besar kok. Semakin dekat gitu. Jadi semua pintu, semua jendela dibuka biar roh ini cepat masuk sama aku. Tapi aku di situ kok Tuhan Yesus arahkan. Aku di situ berdoa, Tuhan Yesus apa yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Aku bilang gitu kok. Aku memang di dalam ritual aku berdoa. Aku masih di situ. Aku di situ kan memang jujur aku nggak menerima aku itu sebagai seorang sandaran kok. Karena aku tuh punya cita-cita. Aku nggak mau tinggal di kampung ini. Aku harus keluar dari kota ini. Aku punya cita-cita. Nggak mau jadi seorang yang sandaran seperti ini. Jadi aku menolak kok. Aku sebenarnya menolak gitu. Tapi anehnya kok, karena Tuhan Yesus sayang sama Yolan, di ritual yang paling puncak itu roh itu nggak bisa masuk kok. Roh itu nggak terhambat. Bahkan dukunnya heran. Dukun ini manggil teman-temannya nggak terlihat itu kok, teman-temannya yang sakti, untuk membantu roh yang mau masuk sama aku itu biar cepat masuk. Dia udah panggil-panggil, udah nari-nari, kok nggak bisa ya gitu. Jadi dukunnya bilang, ternyata badan kamu masih kecil. Nanti umur 17 tahun, kamu harus kesini lagi. Nanti kamu umur 17 tahun, kamu pasti bisa terima karena kamu udah besar, kamu udah dewasa, kamu lebih kuat. Jadi dia bilang gitu kok. Karena kegagalan itu tuh sebenarnya aku senang kok. Gagal aku gak jadi seorang kesadaran masih kecil gini gitu. Itu waktu itu kamu jadi sudah diinjili ya? Kok, kamu kalau nggak salah udah diinjili sama Sena belum, ya? Kok. Belum, itu belum ya? Belum kok. Di situ sekitar bulan 8 sampai bulan 10 yang aku ceritain kok. Proses dari bulan 8 sampai bulan 10. Oke, tahun? Sementara Yolan saya injili bulan 12 kok. Oh ya, bulan 12. Berarti kamu sebenarnya di Medan itu percaya Yesus ya? Sena ya, betul ya? Iya. Jadi sementara adik kamu lagi bergumul di dalam okultisme, kamu ada di Medan menerima Yesus ya? Jadi itu kejadian tahun 18, betul ya? Iya, 18. Oke. Silakan lanjut. Lanjut lagi. Jadi bulan 11-nya kok di situ serangan sama aku sama bapak sama. Tapi nggak besar lagi kok karena mata batinku udah besar, aku udah bisa nengok, udah bisa dengar, aku udah bisa bahkan bercakap-cakap sama mereka. Bahkan aku udah dulu punya satu teman orang Belanda yang ada di ayunan kami kok.
Dia dulu sering di ayunan. Jadi kalau aku sendirian di rumah, aku sering sore-sore ke ayunan bicara-bicara sama dia. Gitu. Jadi dia bilang, aku bantu kamu. Kamu itu orangnya pintar. Aku bantu kamu kalau ujian. Katanya gitu. Jadi aku karena gitu kok, ya udah bagus. Kamu jadi teman aku gitu. Bulan 12-nya aku ujian kok. Memang dia datang ke ujian. Memang di situ aku gak pakai dia kok untuk ujian. Aku di situ jawabnya jujur. Di situ nggak mencontek, nggak ada kerja sama teman-teman. Jadi jawabnya jujur. Tapi aku situ bangga kok. Di situ sukacitaku yang paling besar karena aku ujian mampu. Aku jujur ujian gini kok mampu tanpa bantuan mereka sebelumnya. Padahal biasanya pakai mereka kok kalau lagi ujian gitu. Bulan 12-nya kok tanggal 23-nya di situ yang diinjilin kakak itu aku memang merasa panas kok. Aku merasa panas, aku merasa malas, merasa bosan. Dan kalau aku mendengar seperti itu aku emosi kok. Aku emosi bahkan mau gimana ya? Mau nabok kakak gitu. Kok ceritain gitu sih gitu. Tapi di situ karena aku memang nurut kok, aku juga pengen nggak jadi seorang sandaran, aku terima perkataan kakak. Dan di situ kok aku memang bilang Tuhan Yesus masuk ke hatiku gitu. Tapi memang kok di situ aku perlahan melihat mereka seperti sama tapi terlihat sampai mereka itu gak terlihat lagi dan aku gak bisa dengar lagi kok. Di situ aku udah bangga kok. Yes, aku udah terima Yesus. Yesus bulan 12-nya itu sampai bulan 1 aku rajin ibadah kok. Saat teduh gitu kan. Tapi bulan kedepannya kok aku udah makin malas. Bahkan aku udah bisa dengar lagi bisikan-bisikan mereka secara perlahan. Tapi gak sejelas dulu kok. Aku gak bisa lihat, gak bisa berkomunikasi sama mereka. Tapi aku bisa mendengar mereka sedikit-sedikit gitu. Secara berbisik gitu. Nah, yang salahnya kan kok aku nanya sama Yolan hanya masih bisa lihat gak yo? Enggak. Jadi aku hanya nanya masih bisa lihat atau tidak kok. Jadi aku nggak nanya masih bisa dengar, masih bisa merasakan. Jadi saya nggak nanya itu waktu itu kok. Makanya kebablasan gitu kok waktu itu. Oke. Lanjut sampai liburan kelas 8 semester 2 kok di bulan 6-nya di situ nggak ada kejadian, nggak ada pakai ritual lagi kok. Jadi kayak tenang-tenang aja gitu. Kakak juga yakin aku udah bebas karena aku juga nggak merasa ada gangguan gitu. Waktu baru masuk kelas 9 kok di sini masalahnya memuncak lagi kok. Jadi aku itu dulu punya teman banyak, lumayan banyak. Jadi aku tuh kompak sama teman laki-laki gitu. Karena aku itu dulu tomboy kok. Dulu sering main tinju sama laki-laki, latihan karate harus sama laki-laki gitu. Jadi teman aku ada yang sirik kok. Sirik karena aku berteman sama laki-laki. Kok bisa ya Yolanda teman sama laki-laki sementara dia tuh bukan punya kelebihan yang banyak gitu. Dia sirik sama aku kok, bahkan dia jadi buat isu-isu yang sebenarnya bukan terjadi kok. Jadi dia buat isu-isu yang menjelek-jelekkan aku kok. Bahkan dia menceritakannya sama guru sama teman-temannya lain. Dia ngebully aku kok, bahkan teman-temannya ngebully aku kok. Jadi aku dibully. Aku nggak tahu kok apa salahku. Jadi aku nanya orang-orang, apa salahku gitu. Bahkan sampai teman dekatku aku nanya sama dia, apa salahku kok aku dibully kayak gini gitu. Dia jadi menghindar gitu. Dia nggak ngasih tahu apa masalahnya sama aku. Di situ kok aku drop. Di situ pikiranku udah kacau gitu. Itu berlaku mulai dari bulan Agustusnya kok. Bulan Agustus sampai bulan 10 itu terjadi kok. Selama hampir 2 bulan itu kok
aku dibully terus. Selama 2 bulan itu kok pembuliannya semakin besar. Sampai pembuliannya sampai ke orang tua sama keluarga. Dibilang, kalau itu keluargamu itu pasti kayak gini, nggak jelas. Orang tuamu itu punya penghasilan pakai gini, pakai demit, pakai negatif gini. Aku nggak terima kok gitu. Dia bahkan gimana ya? Kalau dibully itu kan perasaan jadi gimana ya? Merasa gak terima gitu kan kok. Yeah. Jadi down gitu. Di situ kok aku terbersih. Aku gini ya. Aku teringat sama perkataan orang tua aku itu. Aku dulu tuh lahir gak diinginkan. Aku itu lahir datang gitu aja. Aku itu gak diinginkan dalam keluarga ini. Aku itu katanya dilahirkan karena leluhur. Apa itu benar gitu. Jadi aku memutuskan diri kok untuk bunuh diri. Iya. Jadi karena aku udah gak mau lagi hidup kok, dibully terus, prestasiku udah menurun, bahkan guru-guru udah aneh nengok gitu kan kok, aku bahkan gak diterima lagi, gak dikenal lagi di sekolah gitu. Jadi aku berencana untuk bunuh diri. Aku hampir melakukan 4 aksi bunuh diri kok. Yang pertama, aku itu mau bunuh diri lompat dari jembatan. Dari jembatan depan rumah. Aku mau lompat tapi gak jadi. Di jembatan itu ada ular. Ya aku gak jadi lompat. Takut dipatok ular. Tapi kan mau mati gitu kan kok. Yang kedua, aku itu mau gantung diri kok. Bahkan aku udah belajar dari YouTube simpulnya gimana, cara buatnya gimana gitu. Gak dapat tali di sekitar rumah ini. Kok gak dapat tali ya gitu. Aku bingung kok gak dapat tali. Ada 1 tali kok. Dia warnanya udah kusam. Jadi aku gantungin. Aku udah mau naik. Aku narik gini kok. Kok putus gitu. Rapuh ternyata. Gak jadi. Yang ketiga kali aku untuk nabrak ke truk kok. Jadi aku pergi ke jalan raya setelah belajar gitu kok. Ada truk besar. Aku tuh udah melangkah 3 kali, tapi karena kasih setia Tuhan sama aku kok, aku gak tahu siapa yang narik aku ke belakang. Bahkan semua orang neriakin aku, jangan gitu, narik aku ke belakang karena saking banyaknya orang. Aku gak tahu kok yang di belakang aku itu siapa yang narik. Itu mama-mama atau bapak-bapak atau anak muda atau seorang anak kecil gitu. Aku gak tahu kok. Bahkan aku udah disuruh, kok kamu tuh mau bunuh diri, itu besar banget itu truknya gitu. Itu truk yang untuk perusahaan itu kok. Jadi dia kalau sekali dinas kan langsung gitu. Yang terakhir kok aku mau pakai pisau tajam. Udah, memang ini pisau tajam udah disimpan dari dulunya yang tajam. Itu kok terbersih pikiranku. Aku manggil teman-temanku roh yang dulu. Jadi aku panggil mereka dan aku di situ merasa kok aku memang nggak bisa nengok, tapi aku merasakan mereka datang mulai dari jauh makin mendekat bahkan sampai ke samping aku. Di situ aku berencana untuk memotong tangan aku berbentuk bintang. Berbentuk bintang. Setelah itu darahnya aku tempelin ke sekeliling rumah, pertanda kalau aku itu dulu frustasi, kalau aku itu berencana bunuh diri gitu. Tapi anehnya kok pisau ini yang tajam kok bisa tumpul gitu. Yang awalnya tajam kok nggak bisa dipotong-potong gini. Seandainya kalau aku potong dulu, baru aku tusuk ke urat nadi, kok nggak bisa ya gitu. Aku heran kok. Di situ aku sambil nangis-nangis berusaha sambil seket-seket tangan aku gini kok. Dan tiba-tiba teman aku 2 orang laki-laki datang ke rumah aku. Ini karena Tuhan Yesus memang sayang sama Yolanda. Mereka datang ke rumahku. Aku kunci rumah, kunci jendela semuanya. Mereka dobrak rumah. Mereka berusaha, tapi aku di situ bangga kok. Oh, ada orang datang. Kalau aku mati, ada yang lihat, ada yang ngasih tahu ke sekolah kalau aku itu bunuh diri, biar sekolah itu menyesal udah ngebully aku gitu. Ternyata gak jadi kok, orang itu dobrak rumah.
orang itu udah nengok aku nangis-nangis sambil megang pisau. Satu orang lagi narik aku ke belakang, satu lagi ngambil pisaunya dan campain pisaunya. Jadi aku ditanya, kok Kak, kamu kok bisa kayak gini? Aku ceritain, aku dibully, aku digini-giniin. Aku nggak tahu apa penyebabnya gitu. Jadi mereka salah satu tim, satu orang ceritakan ke teman yang lain menceritakannya ke lain dan sampai ke guru. Kalau aku itu dibully tanpa beralasan, gitu. Sampai semua guru udah kembali memandang aku kok ternyata aku itu bukan orang bersalah. Aku dibawa ke BP sama guru, ditanya sama orang yang ngebully aku, ditanya kamu kenapa ngebully dia? Aku cemburu Bu, aku nggak suka nengok dia, aku iri nengok dia kalau dia tuh bersama sama cowok. Aku cemburu, soalnya aku suka sama cowok yang ini. Tapi dia dekat sama cowok ini, dia sering main-main sama cowok ini. Aku cemburu, Bu. Jadi aku ngebully dia. Dari situ gurunya bilang harus minta maaf sama aku, sama semua orang, semua sekolah yang ngebully aku, yang paling besar untuk ngebully aku minta maaf. Gitu. Aku sebenarnya aku nggak mau memaafkan gitu, tapi terbersih dalam pikiranku. Ada di dalam Alkitab ada bilang kasihilah musuhmu, kasihilah manusia, ya kasihlah temanmu, kasihlah mereka seperti dirimu sendiri. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa, asalkan kamu nggak bully orang lain lagi. Kalau kamu ngebully, kalau dia seandainya seperti aku, dia pasti bunuh diri karena ngebully itu bisa buat orang tidak percaya diri. Bahkan kalau kamu dibully, pasti kamu akan merasa seperti itu. Jadi mulai dari situ dia kok udah mulai berteman sama aku, teman-teman yang dulu udah balik, udah kompak lagi sama aku. Jadi guru-guru juga udah mandang aku lagi gitu kok. Nah, setelah itu kok aku udah gak punya kasus apa lagi, gak ada punya kasus untuk ritual lagi, kasus roh lagi, kasus teman lagi. Tapi satu kejadian yang sama kakak itu kok yang tanggal 3 Juni itu 2020, di situ yang terakhir kok. Di situ terakhir, di situ puncak yang ketiga. Setelah ritual bunuh diri, yang ini puncak ketiga kok. Jadi di situ setelah abang bilang sama aku, kasus sekarang urusanku sama Mio, kata abang. Jadi aku ditengokin abang, aku merasa situ panas lagi ya. Kalau aku kayak mulai bengong lagi ya gitu. Waktu abang bilang, kamu udah lepas gak? Waktu abang bilang itu, aku gak bisa ngomong kok. Kayak mulut aku itu ditutup. Ya, gak bisa ngomong. Jadi aku nengok kanan kiri gitu. Tapi perasaan marah kok ada gitu. Aku marah tanpa beralasan. Jadi kakak datang, kakak meluk aku, kakak nanya. Setelah kakak tengkik, di situ kok aku merasa badanku panas, kayak terbakar gitu. Jadi aku menjerit luar biasa. Tapi anehnya aku menjerit. Seandainya kalau aku menjerit secara manusiawi, suara aku udah habis. Tapi aku ini menjerit, suaraku gak habis gitu kok. Berjam-jam menjerit, berjam-jam menangis, gak habis suara gitu kok. Jadi suaraku itu masih bagus gitu. Setiap kalau kakak nanti juga kok ada perasaan angin yang mau keluar. Itulah muntah itu kok. Jadi muntahnya itu dalam bentuk cairan. Setiap kalau kakak tengkik gitu kan, misalnya kalau kita mau bersendawa yang nggak jadi kan sakit gitu kok. Kayak ada yang nyangkut gitu. Ini berpuluh kali lipat lebih sakit dari situ kok. Jadi kita mau muntah tapi nggak keluar. Kayak ada sebuah udara yang mau keluar tapi dia nyangkut gitu. Dia nyangkut terus. Jadi aku muntahnya lendir gitu. Lendir sama cairan. Selama di tengki kakak di situ badanku panas, kayak gak berdaya gitu kok. Di situ aku melihat ada lubang besar di belakang aku tuh. Di belakang aku lubang besar warna hitam, dan aku di situ kok melihat kembali sosok-sosok yang dulu yang pernah menemani aku. Dulu mereka menutup muka mereka jadi bagus gitu kok, bentuk manusia.
di situ mereka nunjukin kalau muka asli mereka itu begini, seram, jelek, hancur gitu kok, bahkan bentuk yang nggak jelas gitu. Semuanya datang ke situ kok, makin datang, bahkan ada yang paling seram dekat di kamar mandi, dia ketawain aku kok, karena mukanya seram ngetawain aku, bilang sama dia pergi gitu, aku udah ketakutan kok, aku minta tolong. Aku juga di situ bisa mendengar kok. Di situ kemampuanku berbicara sama mereka, melihat sama mendengar kembali lagi. Aku mendengar dari lubang hitam yang ada di belakang aku bilang gini, pulang aja, main-main sini lagi. Dulu kamu kan waktu umur 4 tahun kan dijual ke sini, katanya gitu kok. Kamu kan umur 4 tahun main-main di sini, kok kamu pergi? Udah sini aja. Sini kan banyak teman-teman, sini banyak teman-teman kamu. Kamu dulu juga dulu mau bunuh diri, kamu kan mau jadi salah satu dari kami, katanya gitu. Tapi kakak bilang, jangan. Tuhan Yesus selalu berkati kamu, kakak bilang gitu. Dan akhirnya aku kok nengok ada cahaya besar, kayak cahaya lampu gitu di belakang kakak. Di dalam dari cahaya itu keluar tangan, dia berlubang bekas paku gitu. Dan kok berpikir itu Tuhan Yesus. Jadi aku megang kakak gini, Tuhan Yesus gitu. Di pundak kakak gini, Tuhan Yesus. Jadi seandainya kalau Tuhan Yesus juga ingatkan kakak kok, kalau kakak gak di situ lalai, seandainya aku pegang tangan iblis ini, kita gak tahu apa yang terjadi sampai sekarang tuh. Mungkin aku masuk ke lubang lebih dalam lagi. Bahkan mungkin aku didorong tangan itu masuk ke dalam lubang yang ada di belakang aku. Untungnya kakak bilang, ingat, iblis itu bisa menyerupai bentuk apapun. Jadi kakak bilang, iblis itu bisa menyerupai bentuk malaikat, karena dia itu dulu malaikat yang mengkhianati Tuhan Yesus. Iblis itu bisa menyerupai bentuk Tuhan Yesus yang dulu. Dia mau buat kamu biar makin percaya lagi sama mereka, biar kamu tuh makin tersiksa lagi gitu kok. Jadi aku di situ terbersih dalam hati aku kok, berarti begini. Aku tarik tangan aku pegang kakak, kak tolong aku gak kuat, gini, aku hampir di situ kok kayak mau mati, perasaan aku udah melayang, udah, bahkan ada yang narik dari belakang kok, dari lubang itu ada yang narik, aku di situ aku merasakan juga kok, ada yang narik ke baju aku, ayo masuk, kamu dulu main-main di sini, jangan pergi gitu. Tapi kakak di situ udah, aku berusaha sama teman-teman yang lain kok, udah ada yang mendoakan. Perlahan-lahan sosok-sosok ini makin menghilang kok, semakin menghilang. Mereka menghilangnya bukan menghilang bentuk rupanya menghilang, semakin salah. Mereka mundur. Lubang itu dari yang sangat besar semakin mengecil, suaranya semakin mengecil, dan cahaya yang di belakang kakak itu semakin menghilang. Semakin mundur dan semakin menghilang. Di situ terjadi setelah seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan sama aku kok. Jadi setelah aku dengar firman Tuhan, semua itu semakin hilang. Oh, yang lewat telepon itu ya? Bahwa Tuhan Yesus, iya kok. Jadi aku di situ merasakan kalau Tuhan Yesus memang menyertai aku. Kalau Tuhan Yesus memang sayang sama Yolanda gitu. Di situ kok waktu aku cakar-cakar badan aku, di situ kan aku bilang kok aku mau, siapa yang ganggu kakak aku akan bunuh gitu. Ya. Itu setelah aku tahu kok ternyata itu cahaya putih yang di belakang kakak gitu. Dia aku di situ ternyata udah merasakan kalau dia akan mau datang gitu. Jadi aku emosi, aku berusaha untuk menyakiti diri biar aku itu usahaku untuk bunuh diri yang dulu itu terjadi di situ kok. Jadi aku mati, mereka bawa aku gitu kok. Aku mati, roh aku dibawa sama mereka dan aku jadi salah satu dari mereka gitu. Tapi karena kakak pegang tangan aku di situ waktu cakar-cakar, dia bilang percaya Tuhan Yesus gitu. Aku di situ berhenti mencakar-cakar badan aku kok. Di situ aku mencakar-cakar badan aku sampai merah-merah, bahkan paha aku tuh ada yang berdarah karena
kukuku di situ sebenarnya pendek tapi bisa berdarah gitu. Setelah tanggal 29 Juli kok, setelah aku PA ke satu gereja yang diusulkan hamba Tuhan tadi, tanggal 29 Juli kami kakak tiba-tiba membahas tentang kasih karunia yang disertakan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi inang pendeta, ibu pendeta ini bertanya sama kami, nama lengkap kamu apa Yolanda? Nama lengkap kamu apa Hosana gitu. Kakak bilang, namaku Hosana Grace Elizabeth Utauruk, nama aku Yolanda Gratia Utauruk. Oh, Gratia itu artinya kasih karunia. Kasih karunia itu, berarti kami itu kasih karunia. Kamu itu kasihnya Tuhan, kami itu karunia Tuhan. Jadi, inang pendeta ini menjelaskan kalau kita itu lahir gak sia-sia. Kita itu lahir udah dirancangkan Tuhan Yesus mulai dari dulu. Tuhan Yesus udah memilih kita untuk lahir gitu. Bahkan Tuhan Yesus udah takdirkan kalau Yolanda itu bahkan harus selamat dari kuasa iblis. Karena Tuhan Yesus sayang sama Yolanda. Jadi semenjak dari situ aku langsung nangis kok. Aku mengingat perlakuanku dulu sama Tuhan Yesus yang udah menyangkal Tuhan Yesus, yang bahkan udah lupa dia, nggak berdoa, melakukan ritual udah sangat jauh meninggalkan Tuhan Yesus. Bahwa aku itu lahir tidak direncanakan, memang tidak direncanakan oleh orang tuaku, tapi aku lahir direncanakan oleh Tuhan Yesus. Jadi aku di situ menangis kok. Aku merasakan perasaanku tuh seperti membara gitu kok. Kalau aku tuh mengucap syukur, makasih Tuhan, aku mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan sayang sama Yolanda. Kalau Tuhan Yesus dulu nggak kasih tahu Injil sama kakak, mungkin Yolanda nggak kayak gini. Ternyata Tuhan udah tuntun langkah kami sampai sejauh ini. Aku diarahkan inang pendeta ke satu kamarku, jadi aku berdoa di situ mengakui semua perbuatan yang telah kulakukan sama Tuhan Yesus, dosa-dosa yang aku lakukan. Aku di situ mengucap syukur sama Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Aku terima Engkau dalam hidupku. Hidupku jadilah seperti kehendak-Mu. Hidupku jadilah untuk kerajaan-Mu. Dan aku terima Engkau Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang menyelamatkanku dari dosa. Setelah aku bilang begitu kok, ini riba gitu. Jadi yang lakukan mulai dari umur 5 tahun sampai umur 15 tahun kok, replay semua terjadi. Semua itu waktu aku berdoa tutup mata itu terjadi terreplay di pikiranku. Dan aku berdoa, Tuhan Yesus, aku diganggu lagi Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan Yesus yang lebih besar daripada mereka. Mulai sekarang Tuhan Yesus, aku berdoa, aku mau minta kepadamu Tuhan. Aku yakin dan percaya, mulai saat ini ikatanku dengan iblis Tuhan putuskan. Ikatanku dengan iblis Tuhan putuskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan ya. Sorry, putus. Silakan. Kamu tadi udah sampai menengking itu semua kuasa, terus di-replay lagi di dalam pikiran kamu. Terus? Di situ aku bilang kok, aku berdoa sambil tutup mata, aku bilang sama Tuhan Yesus, saat ini aku minta pertolongan Tuhan, aku yakin dan percaya, Tuhan putuskan ikatanku sama iblis, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, aku percaya. Amin. Aku bilang gitu kan kok. Semua yang aku lihat di mataku waktu tutup mata itu hilang kok. Tapi tiba-tiba ada yang bilang, ada suara, kok kamu pergi? Kok kamu itu pergi gitu? Kok kamu pergi? Aku bisa dengar lagi di situ kok. Tapi aku bilang lagi, dalam nama Tuhan Yesus, aku lepas dari kuasa iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepas. Aku Tuhan Yesus Kristus hidup dalam hidupku. Aku percaya.
Amin. Aku bilang lagi gitu kok. Ketika ada seperti suara teriakan gitu. Suara teriakan, gitu. Jadi itu langsung menghilang. Setelah menghilang, aku lanjut berdoa lagi. Berdoa, mengucap syukur. Berterima kasih, minta maaf lagi sama Tuhan Yesus. Aku minta, Tuhan untuk hidupku yang baru ini, aku tahu bahwa pertobatanku ini adalah awal aku hidup. Bukan sebagai akhir aku hidup. Awal aku hidup ini, aku minta Tuhan lah ikut campur dalam kehidupanku. Aku bilang gitu. Setelah aku selesai berdoa, aku buka mata. Semua perasaan yang aku rasakan mulai dari umur 5 tahun sampai umur 15 tahun, itu berbeda aku. Sangat berbeda. Sampai sekarang, setiap saat aku itu mengucap syukur. Sampai sekarang aku mengucap syukur. Bahkan dulu aku yang nggak mau berdoa, aku yang malas berdoa. Sekarang kalau nggak berdoa, bahkan kalau pagi nggak berdoa gitu kan, kok terlambat bangun, nggak ketinggalan mau baca firman gitu kan. Aku usahakan, aku berdoa bilang syukur dulu sama Tuhan Yesus, bilang makasih untuk satu malam itu Tuhan udah berkati aku. Bahkan dalam keseharianku itu kok aku sering berbicara sendiri. Seperti seperti gila gitu, aku berbicara, Tuhan Yesus, aku punya masalah, aku punya PR gini, mata aku lagi sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tuhan Yesus, aku lagi punya masalah gini, aku lagi galau, kok bisa galau gini ya, perasaanku, moodku kok gini, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus, orang tua aku yang ada di Pekanbaru, aku mohon Tuhan Yesus berkati di sana. Waktu di situ kok aku ada dengar Bapak lagi ada diserang, padahal di situ aku lagi di luar kok. Lagi di luar di tempat umum. Jadi kalau berdoa tutup mata gini kan mereka pikir jadi gimana gitu kan. Jadi aku tahu kalau berdoa sama Tuhan Yesus gak mesti kayak gini. Kalau kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita udah bersatu dengan Tuhan Yesus, kita berbicara dengan hati kita sendiri, itu sudah tersampai sama Tuhan Yesus gitu. Aku yakin itu, aku yakin dan percaya itu. Jadi sampai sekarang kok aku udah merasa bebas, gak ada lagi gangguan, selalu merasa bersyukur, dan setiap kenangan yang aku ingat mulai dari umur 5 tahun sampai sekarang kok itu pengingat sama aku kalau Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu sayang sama aku. Tuhan Yesus bilang sama aku kalau di dalam Alkitab, Dia selalu mengasihi aku walaupun aku berbuat dosa sebesar apa aku sama Dia. Tuhan Yesus baik untuk kita. Jadi aku sama kakak bersyukur untuk kehidupan kami yang seberat ini, yang kami sudah berdosa sangat besar untuk Tuhan. Tuhan masih terima kami dalam kehidupan kami. Tuhan masih terima kami yang hina ini gitu. Oke. Thank you banget ya. Thank you banget untuk Sena dan juga Yolanda yang sudah membagikan kesaksian yang luar biasa. Teman-teman yang menonton video ini, kalau teman-teman melihat keutuhan cerita ini, Tuhan mengasihi Hosana dan juga mengasihi Yolanda. Tuhan tangkap dulu Sena, terus Tuhan pakai untuk akhirnya bisa memenangkan Yolanda, dan kita akhirnya bisa lihat sama-sama bagaimana mereka berdua hari ini boleh bersaksi. Perjalanan 10 tahun ya, 10 tahun dari umur 5 sampai umur 15 akhirnya Tuhan menangkan hati daripada Yolanda dan juga Sena. Nah, di dalam akhir dari kesaksian ini, silakan boleh kasih closing statement atau katanya ada satu pujian ya, ingin disampaikan. Silakan. Mungkin kok sebelum kita sampai ke situ, Ana mau kasih closing statement untuk menguatkan teman-teman. Mungkin teman-teman, ini tadi kan ada daun ya, ini ya. Udah lah, yuk karena diambil tadi sore. Kita ini seperti daun ini. Kalau kita tidak dalam Tuhan Yesus, kita sudah lepas dari sumbernya. Ketika kita berdosa, kita sudah berada di dalam kerajaan gelap, dan di sana iblis berkuasa atas hidup kita. Namun karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, Allah mengasihi kita, Dia kasih kesempatan bagi kita untuk boleh memulihkan keadaan di mana kita terputus dengan Allah. Daun tadi kalau baru
diputuskan, baru dicabut, dia masih nampak segar. Namun makin lama dia akan layu, mati, lalu kalau tidak diinjak, dibakar, dan intinya hilang lenyap seperti itu. Seperti itulah kita kalau kita tidak terima Tuhan Yesus, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kita. Lalu buat teman-teman yang mungkin mempunyai kasus yang sama seperti ini, mungkin cerita kami panjang seperti ini, kami rindu dengan cerita ini. Teman-teman boleh dikuatkan bahwa jika seolah tidak ada jalan keluar, Tuhan ada di sana. Hanya ketika kita bilang, Tuhan tolong, maka Tuhan akan ulurkan tangannya dan menolong kita. Hingga pada saatnya Tuhan akan tolong kita dan memenangkan kita. Amin. Karena seperti kita ketahui pun, kasih karunia itu kita dapatkan karena iman. Dan iman sendiri pun bukan karena kekuatan kita, tapi pemberian Allah. Maka kita tidak boleh bermegah akan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita pun punya iman karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Maka teman-teman yang punya pergumulan seperti ini, kejarlah Tuhan dan minta tolong pada Tuhan hingga pada saatnya Tuhan akan tolong kita. Mungkin kami akan sampaikan satu pujian lagu sekolah minggu. Teman-teman semuanya mungkin tahu lagu ini, tapi biarlah kiranya lagu ini mengingatkan kita dan menolong kita bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu baik, mengasihi kita, dan Alkitab jelas menyatakannya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Sena dan juga Yolanda yang kesempatan ini bisa membagikan cerita yang luar biasa. Teman-teman, sampai di sini saja video kita pada saat ini. Semoga apa yang teman-teman tonton ini boleh memberkati, dan sekali lagi saya minta maaf dengan berbagai macam gangguan. Akhirnya kita live dengan cara seperti ini, tapi tanpa mengurangi berkat dari cerita yang dibagikan. Biarlah apa yang teman-teman sudah dengar ini boleh sungguh membakar dan menolong kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Oke, teman-teman semua, thank you, God bless you. Thank you untuk Sena dan juga Yolanda. God bless you too ya. Thank you.